Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Kicau Mania, apa kabar teman? Berjumpa kembali dengan saya atau channel kecil saya Dead Murai namanya. Channel kecil selalu membahas konsisten perawatan meraih batu dari nol sampai dengan juara. Dan channel yang selalu menghadirkan burungnya secara langsung ya. Dan di video saat ini ya, saya telah membeli murai batu hutannya yang sengaja saya review untuk teman-teman semua ya. Nah, murai batu hutannya tidak gacor, dan saya akan berikan judul ya, bagaimana cara penggacoran untuk murai batu hutan ya temannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya, karena teman-teman selalu setia menonton channel YouTube saya dan selalu setia menonton live streaming saya temannya. Kalau tidak ada teman, channel saya tidak berarti apa-apa. Dan langsung saja saya akan bahas ya mengenai murai batu hutan yang tidak gacor ini temannya. Bagaimana cara perawatannya sampai dia gacor dan sampai dia siap lomba ya. Yang pertama-tama temannya, ketika teman membeli murai batu hutan, carilah burung yang memang bukan bahan temannya, bukan bahan ya, tentunya sudah sekitar 3 kali mabung atau memang bukan pastol. Karena biasanya untuk hutan yang usianya sekitar 2 kali sampai dengan 3 kali mabung, itu rata-rata burung tersebut mentalnya bagus ya. Tinggal teman-teman naikkan birahi dan emosinya saja teman. Ya, tinggal naikkan birahi dan emosinya saja. Kemudian penanganan yang tepat pada saat burung hutan ini macet mabung ya, yaitu yang pertama dan utama ya, saya tidak jemur dulu ya. Untuk hutan ini saya tidak jemur dulu ya, melainkan saya buat dia tenang dulu ya di rumah. Kemudian juga saya buat dia tenang, kemudian juga saya peluk rodong dulu ya. Kenapa saya peluk rodong dan saya buat tenang? Karena murai batu hutan itu perlu ketenangan teman. Nah, dia harus tenang, tidaklah diganggu dengan burung-burung gacor lainnya. Nah, itu tindakan yang pertama saya. Dan yang kedua, saya langsung memberikan pur fancy coklat ya, yang star namanya. Karena pur ini menurut saya sangat bagus sekali dan alami untuk burung-burung pengondisian ketika dia masa penggacoran ya. Dan juga bisa juga dibuat untuk lapangan teman ya. Kemudian saya ganti purnya, kemudian lalu saya ganti vitaminnya ya. Saya pakai ebot vitaminnya yang warna kuning ya. Lalu untuk settingan, nah ini pelajarannya sangat penting ya. Kalau settingan tentunya kalau untuk burung-burung hutan yang tidak gacor, itu biasanya dia kekurangan birahi. Nah, dan cara naikkan birahinya itu kita main jangkrik dengan porsi banyak teman ya. Jangkrik kita banyakin dulu, kemudian juga kita peluk rodong selama 3 hari ya. Dan tentunya jangkriknya itu jangan sembarang jangkrik temannya. Kita berikan jangkrik alam ya, kita berikan jangkrik alam agar dia cepat naik birahi, karena jangkrik alam itu daging semua temannya. Kemudian jangkriknya itu kita berikan sayuran ya, seperti bayam, kemudian juga seperti pur halus, agar nutrisinya tercukupi untuk jangkriknya teman ya. Kemudian setelah jangkriknya kita berikan nutrisi, lalu kita kasih ke murai batu hutan ini ya. Kita kasih ke murai batu hutan ini dengan porsi sekenyang dia, atau kita kenyangin temannya, porsinya kita kenyangin selama 3 hari ya. Kemudian setelah diberikan jangkrik, kita berikan kroto lagi ya. Jadi jangkriknya kenyang, kemudian setelah jangkriknya habis kita kasih kroto. Tujuannya agar dapat cepat naik birahi teman ya. Karena kuncinya satu ya, untuk burung-burung hutan itu birahinya harus naik dulu ya. Pada saat dia birahinya naik, otomatis nanti kita tinggal setting-setting dia saja teman. Dan yang terpenting lagi, pada burung-burung hutan jangan sekali-sekali dimandikan dulu ya ketika dia tidak gacor ya.
Karena kalau misalkan kita mandikan, yang ada di birahi dan emosinya akan turun kembali. Ya. Jadi kita full kerodong, berikan jangkrik banyak, kemudian juga pakai kroto ya, dan pakai Purvensi yang star, dan pakai vitamin. Ya, vitamin saya berikan Ebotpit sekitar 4 tetes teman-teman. Ya. Kita lakukan seperti itu selama 3 atau 4 hari. Ya. Kemudian setelah 3 atau 4 hari mulai hutan tersebut, barulah kita main jemur. Nah, tentunya burung-burung hutan dan ternakan itu jemurnya berbeda. Ya. Nah, untuk murai batu hutan di versi saya, penjemuran itu wajib di ablak. Ya. Karena penjemuran ablak itu fungsinya untuk meningkatkan birahi. Ya. Karena burung-burung hutan ini biasanya emosinya dia sudah dapat, birahinya dia kurang, teman. Berbeda dengan ternakannya. Kalau ternakan itu biasanya emosinya kurang, birahinya dia tinggi. Ya, justru kebalikannya, teman. Itu saya berikan penjemuran itu sekitar 4 atau 3 hari setelah dia set treatment seperti yang saya katakan tadi. Ya. Saya kenyangin estafoding, kemudian 3 atau 4 hari baru saya lakukan penjemuran. Dan penjemurannya itu bagusnya sekitar jam 10 pagi. Ya, tentunya. Jadi teman-teman berikan jangkrik dulu, selang setengah jam ya, baru teman-teman berikan penjemuran, atau selang 10 menit ya maksud saya. Teman-teman berikan penjemuran di ablak. Nah, penjemurannya itu nggak nentu. Ya. Intinya sampai dia benar-benar mangap, teman. Sampai dia benar-benar gelisah. Ya, ketika murai batu hutannya sudah gelisah, dia sudah mangap, barulah kita angkat, teman-teman. Ya, kita angkat. Jangan teman-teman langsung kerodong ya. Teman-teman ablak dulu, angin-anginkan terlebih dahulu ya, biar suhunya stabil. Kemudian setelah diangin-anginkan, barulah teman-teman berikan kroto. Ya, krotonya cukup 1 sendok saja ya, dicepuknya temennya. Ya. Kemudian lakukanlah treatment seperti itu selama sekitar 2 minggu ya. Insya Allah kurang lebih dari 2 minggu murai batu hutan teman-teman akan gacor kembali ya. Dan setelah dia berbunyi sudah mulai gacor, lakukanlah pemandian. Nah, mandinya itu ada 2 versi. Kalau murai batu hutannya itu susah sekali ngeplong, hanya ngeriwik, mandinya kita berikan mandi pagi ya. Tapi kalau murai batu hutannya sudah gacor, hariannya sudah bongkar-bongkar materi, kita perlu stabilkan pemandiannya di sore hari, jangan di malam hari teman. Karena kalau di malam hari birahinya akan redam dan emosi akan redam secara drastis teman. Jadi cukup di sore hari saja ya. Dan untuk umbaran saya rasa nggak perlu ya. Jarang sekali burung-burung hutan itu main umbaran ya, jarang temannya. Biasanya hutan itu rata-rata mainnya itu jemur ya, apalagi burung hutan gila seperti ini temannya. Biasanya dia mainnya jemur. Lalu pada saat dia harian tetap kita full kerodong, jangan diablak temannya. Karena burung-burung yang ingin kita tingkatkan faktornya itu selalu kita main full kerodong, bukan diablak ya temannya. Nah, kemudian setelah dia sudah gacor, teman-teman boleh tes ya ke lapangan dengan settingan harian ya, intinya dengan settingan harian teman. Jangan pakai settingan bom atau jangan pakai settingan berlebih teman ya. Dan saya rasa cukup temannya. Itu dia penyampaian saya mengenai cara penggacoran untuk murai batu hutannya ya. Tentunya bukan hutan bahan temannya. Kalau hutan bahan nanti beda lagi ya prosesnya temannya. Itu ada step by step, cara ngepurin, cara dia biar bertahan hidup ya, seperti itu. Tapi kalau hutan yang sudah mapan, biasanya kita tinggal poles-poles saja teman. Oke teman, saya rasa cukup ya. Terima kasih telah menonton channel YouTube saya, dan silakan ikuti Facebook dan TikTok saya @murai teman. Sama seperti channel YouTube saya ini.
Saya izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa juga teman selalu ikuti live streaming saya setiap malam ya, sekitar jam 7 atau jam 8 malam di YouTube saya ini temennya. Oke, sehat selalu untuk teman semua dimanapun teman-teman berada.